Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bondan Bramantio dari kelas 12 IPS 3. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang STD atau Sexually Transmitted Disease. Pengertian STD yaitu Sexually Transmitted Disease atau yang biasa kita sebut penyakit menular seksual dalam bahasa Indonesia adalah infeksi yang ditularkan dari satu individu ke individu lainnya dengan perantara kontak seksual. Nah, gejala-gejala STD ini di setiap gender itu berbeda-beda. Yang pertama kita akan sebutkan dari gender pria. Nah, di gender pria, yang pertama gejalanya yaitu rasa tidak nyaman ketika berhubungan seks atau buang air kecil. Yang kedua, penis mengeluarkan cairan yang aneh. Yang ketiga, testis terasa sakit dan bengkak. Yang keempat, luka atau benjolan yang ada pada testis, anus, paha, bokong, atau mulut. Lalu pada gender wanita itu juga berbeda lagi. Yang pertama, pada gender wanita yaitu terjadinya keputihan atau pendarahan dari vagina. Yang kedua, luka atau benjolan yang ada pada vagina, anus, bokong, paha, atau mulut. Yang ketiga, rasa gatal di dalam atau sekitar vagina. Dan yang terakhir adalah sakit perut di bagian bawah. Lalu kita akan beranjak dari itu ke penyebab-penyebab STD. STD itu dapat disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama adalah virus. Ada berbagai macam virus yang dapat menyebabkan STD. Mari kita sebutkan antara lain yaitu virus HIV, hepatitis B, herpes, kompleks, dan human papilloma virus atau HPV. Yang kedua, STD ini juga dapat disebabkan oleh bakteri. Nah, bakterinya itu ada beberapa banyak. Antara lain ada N. gonorrhea, chlamydia, trachomatis, treponema pallidum, dan mycoplasma. Yang ketiga, ada parasit yang dapat menyebabkan STD. Salah satunya adalah Trichomonas. Dan yang terakhir, jamur. Jamur yang dapat menyebabkan STD adalah jamur Candida. STD ini juga dapat disebabkan oleh seringnya aktivitas seksual yang dilakukan orang tersebut. Namun ada juga beberapa individu yang memiliki STD tanpa melakukan kontak seksual secara langsung. Jadi faktor-faktor resiko penyebab STD itu ada beberapa. Yang pertama, orang yang terkena STD itu rata-rata berusia muda, yaitu 15 sampai 24 tahun. Lalu yang selanjutnya, orang yang mengidap STD itu biasanya melakukan hubungan seks tanpa melakukan pengaman. Jadi virus dan bakteri itu dapat menyebar dengan mudah melalui alat kelamin. Lalu yang selanjutnya, melakukan hubungan seks lebih dari satu orang. Jadi orang-orang yang mengidap STD itu biasanya berganti-ganti pasangan untuk melakukan hubungan seks. Yang selanjutnya itu dia memiliki riwayat penyakit kelamin. Jadi dia yang sudah memiliki penyakit kelamin itu dan melakukan hubungan seks itu dapat menularkan penyakitnya melalui perantara hubungan seks. Yang selanjutnya, penggunaan obat-obatan terlarang. Jadi STD ini juga dapat menginfeksi melalui jarum-jarum yang sudah terinfeksi. Biasanya orang-orang yang menggunakan narkoba itu menyuntikkan jarumnya yang tidak higienis dan sudah berganti-ganti orang, yang dimana bisa jadi orang-orang sebelumnya itu memiliki penyakit STD yang dibawa oleh darah yang pada jarum tersebut. Lalu yang selanjutnya itu pada obat suntik. Nah, biasanya juga di rumah sakit itu ada melakukan kesalahan, yaitu menggunakan jarum yang sama berulang-ulang dari pasien yang satu ke pasien yang selanjutnya. Dan yang terakhir kita akan membahas cara pencegahan STD. Karena STD itu faktor utamanya adalah berhubungan seksual. Jadi yang pertama itu kita tidak dianjurkan untuk berhubungan seksual secara bebas dengan pasangan, apalagi untuk orang yang sering bergonta-ganti pasangan untuk berhubungan seks. Lalu yang kedua itu kita harus melakukan uji kesehatan untuk kita sendiri ataupun untuk pasangan kita nantinya. Lalu yang ketiga itu jika kita memiliki STD atau pasangan kita memiliki STD, kita dianjurkan untuk melakukan vaksinisasi untuk mencegah penularan kepada orang-orang lainnya. Lalu yang keempat dan terakhir itu memakai pengaman setiap ingin berhubungan seks. Jadi karena STD ditularkan melalui hubungan seks, cara pencegahannya adalah menggunakan kondom, yaitu untuk meminimalisir penyebaran STD dan juga meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan saat kita berhubungan seks. Lalu sekian dari saya tentang STD ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.